spontan. Kalau seorang untuk sholat, tiba-tiba dia tanpa baca Al-Fatihah. Tapi di masa yang masa itu dia teringat dan dia buat astagfirullahaladzim, baru macam itulah. Adakah itu membatalkan astagfirullahaladzim itu? Kedua, setinggu sama ada dia amalan atau budaya di kosan kita ini apabila surah apa tu? Sabiyasmar itu kan? Subi Ibrahim Musa kan? Orang selalu akan cakap jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam sama itu tahu. Tapi itu saja katanya, karena itu menjawab. Apa dua itu termasuk dalam kategori. Iya. Oke. Yang pertama tuh tentang Fatihah, lupa tidak ada masalah Fatihah. Jadi rokaat yang tiada Fatihah itu tidak dikira. Itu saja. Jadi dia akan tambah rokaat lah. Tapi yang jadi kita masalah sekarang dia cakap astagfirullah. Boleh tidak boleh? Jawaban dia tidak batal, tidak masalah. Sama astagfirullah masih masuk dalam ucapan zikir, tidak ada masalah. Oke ya. Kemudian yang kedua tuh apa itu tak? Allahumma sholli ala Muhammad. Lupa dia ngomong ini. Sabihis tuh. Sabihis tuh wallahu alam lah. Yang saya belajar, dah tahu lah jadi kali tahu kali. Jadi lagi habis dari saya. Tapi kalau yang saya belajar, memang nada, memang tidak ada. Yang ada jawaban pada bacaan ini hanya beberapa saja. Yang pertama itu kalau kita baca watini wa zaitun, bala syahidna itu kita sebut di situ kan, sampai yang alaihissallahu bi ahsamil hakimin itu kan. Allah itu yang adil-adil penghakiman dia kan, kita bala wasaita kami ya betul itu kita jawab di situ kan, sunat kita jawab kalau ada orang baca itu. Kemudian sabihis itu sendiri betul, sabihis itu ada tapi bukan di ujung, di ayat yang pertama. Sebab itu kalau baca sabihis sunat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Orang yang dengar sunat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Bertasbih kepada Allah. Sebab kenapa? Sabihis itu kan artinya kita bertasbih kepada Allah yang mati. Sabbihisma rabbikal a'la. Sebab itu kita bertasbih, itu jawabannya. Lepas itu suhufi Ibrahim wa Musa sallallahu alaihi. Kenapa dia sallallahu alaihi itu? Sebab iyalah nama Nabi pula tuh dua tuh. Nah, macam kita dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun baca sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun baca itu. Jadi itu saya pun kalau saya jumpa orang itu saya mau tanya juga dia. Kenapa dia baca itu? Apa hukum dia baca? Jadi kita tidak juga boleh terus membatalkan dia punya sembahyang, tidak boleh. Kalau ucapan itu sebagian daripada dia sudah niatkan sebagai daripada bacaan jawaban kepada bacaan imam, tidak ada masalah. Tapi kalau dia pun tidak tahu maknanya, maka dikira dia sebagai bercakap-cakap, maka boleh jadi batallah sembahyang dia. Jadi kita tidak memutuskan sebab itu mau beramal itu kenapa? Bukan semua doa itu batal, tidak batal. Sallallahu alaihi itu doa. Kita minta pada Allah Ta'ala supaya memberikan kerahmatan, berkat, keselamatan kepada para nabi. Tapi adakah batal? Semua doa itu batal seperti yarhamkumullah tadi? Tidak. Ada doa yang dibenarkan. Seperti doa itu boleh. Sebab itu dalam kunut kita boleh berselawat habis kunut. Bahkan sunat abad selawat kunut. Siapa yang tidak selawat kunut, walaupun dia baca kunut tapi dia tidak baca selawat, dia kena sujud sahwi juga. Dia begitu. Tapi itu kita kata tadi, adakah dia sudah niatkan? Kalau dia belum niatkan, seolah-olah seperti dia bercakap-cakap, sembarangan juga. Sebab itu mau beramal. Ataupun yang ada lagi dhaif. Tapi dhaif boleh amal, tidak ada masalah. Banyak nih, saya sendiri, saya akui saya tidak amal. Kadang-kadang saya buat, kadang-kadang saya tidak buat.
bacaan selepas Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya. Kan ada kan baca tuh. Siapa ada amal sini? Atau di sini ada amal? Orang tua kita dulu biasa amal tuh, di doa tuh. Dia itulah dia lapas amin. Tengah ada amal enggak tengah? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya. Ada macam gitu. Boleh kan? Itu doa itu boleh kan? Jawaban dia boleh. Tidak ada masalah. Tapi diniatkan. Jangan sembarang baca begitu aja, tidak tanpa diniatkan. Jadi itu kita mau karena tanya di utara. Saya belum jumpa. Betul, saya belum jumpa yang suhufi Ibrahim wa Musa itu ada dia punya sebutan. Saya belum jumpa. Udah tahu, Lik? Kau ada jumpa, Lik? Belum pernah lah. Tapi memang yang dalam Al-Quran itu memang ada yang perlu kita jawab, itu seperti watini wa zaitun sabih isma rabbikal a'la, itu memang ada. Tapi kalau yang selebihnya itu seperti bacaan selepas amin ataupun yang suhufi Ibrahim wa Musa itu kadang-kadang hanya sebagai satu tambahan daripada kita. Sembahan daripada kita. Sama lah yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu tiada itu sebenarnya. Tapi kita yang menambah. Jadi penambahan itu dibolehkan oleh ulama. Itu kita kata tadi boleh. Tapi itu pun ada cara dia. Ada cara dia. Kalau dia menjadi imam tidak digalakkan kepada dia berdoa. Kalau dia sendiri. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam stop. Amin saja. Yang membaca itu kata ulama hanya pada makmum. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makmum saja yang baca Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Dia begitu. Ya Allah ampunkanlah dosaku dan kedua ibu bapakku. Makmum saja. Dia begitu, selesai masalah. Boleh? Makanya ada juga kadang-kadang doa itu dibolehkan kita baca dalam sembahyang. Jadi kita mau tahu tuh betul tuh. Tanah, aku pun mau bertanya juga tuh kalau ada. Jadi kalau kita tidak tahu, sandang saja. Dan juga, kalau tidak tahu, sandang saja. Kita ini agama ini bukan ikut-ikutan. Agama ini dibinakan berdasar dalil. Jadi bila kita tahu ada dalil, baru kita ikut. Kalau kita hanya tahu, belum tahu lagi dalilnya, sebaiknya jangan dulu. Jangan dulu. Sebab kenapa? Itu boleh jadi ikut-ikutan pada ketika orang tua-tua kita dulu. Seperti contoh. Saya bagi contoh lagi satu. Seperti contoh, tapi itulah saya malas lah. Nanti saya viral pula. Saya malas. Saya kasih biasa. Tapi bila ada orang tanya baru saya jawab. Kami di balai, dorong jalin. Saya biasa, tidak masalah. Bagi saya begitu. Nah ini kalau benda itu selagi tidak ada masalah, bisa. Tapi bagi diri saya, kalau ada dalil baru saya buat. Bukan saya Wahabi, enggak. Tapi kita agama ini dia kena begitu. Contoh kita sembahyang, biasa kita buat tarawih. Yang selawat itu tidak ada masalah, bukan yang salah selawat. As-salatu tarawih rahimakumullah. Buat gak di sini? As-salatu witri athabakumullah. Buat gak di sini? Buat. Siapa suruh tuh? Dalam buku Ustaz. Jawabannya itu tempel, jadi dalam buku Ustaz. Itu saya pun larang. Ya ada dalam buku, saya pun belajar betul dalam buku. Tapi yang betul-betul, ada. Memang ada. Sebab bagi sembahyang sunat yang tidak ada padanya qomat, maka jawaban dia itu. Tapi tidak perlu pun diberatkan. As-salatu tarawih, as-salatu witri, tidak perlu. Cukup as-salatu jami'ah rahimakumullah. Sudah, selesai. Selesai. Sembahyang jenazah, tidak perlu as-salatu as-salat apa cuman itu? Saya pun lupa. As-salatu jami'ah, as-salatu ala hadhil mayyitil hadir lagi. Tidak payah. As-salatu jami'ah.
Bahkan sholat jenazah tidak dituntut as-sholatu jami'ah. Dia angkat takbir saja terus, tidak dituntut. Tapi kalau mau baca, silakan. Kemudian jawab dia, Ustaz. Jawab. Adakah jawaban? Macam komat, adakah jawaban? As-salatu tarawih rahimakumullah. Apa kita jawab? As-salatu la ilaha illallah. Siapa ajar itu? Dari buku, Ustaz. Dari buku. Betul lah, dari buku. Tapi pernahkah kita tanya? Adakah kita tanya? Asal itu benda ini kan bukan kita jadi wahabi, enggak. Kita kan supaya kita paham lah. Mana benda yang itu kan. Jadi bila kita beramal, orang tanya kita, saya ada tahu sendaran kayak gini. As-salatu jami'ah, tidak perlu pun kita jawab as-salatu jami'ah. Tidak perlu. Bahkan as-salatu jami'ah yang kita sebut itu pun salah. As-salatu jami'ah berarti dia. As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Itu apa berarti dia? Sebetulnya tidak perlu kita jawab. Tidak perlu dijawab as-salatu la ilaha illallah. Tapi kita mau jawab juga. Jadi saya kata jawab itu tidak masalah. Mau jawab lah. Sebab ada dalam buku. Tapi sebenarnya kita bila cakap as-salatu jami'ah rahimakumullah, ya selesai. Tidak perlu kita jawab. Tapi kalau kita mau jawab boleh, tidak ada masalah. Tapi yang kita jawab tuh as-salatu la ilaha illallah itu betul tidak betul? Betul tidak betul? Itu dulu, betul tidak betul? Jawaban dia tidak betul. Kenapa tidak betul? Sebab kalau kita maksudkan as-salatu la ilaha illallah, sembahyang itu tiada Tuhan selain Allah. Itu dia punya arti. Kalau tangan kali dia paham tuh makna tuh. Macam tergantung kan tangan. Dari jam tidak betul kan tangan. Sebab itu yang betulnya kata ulama, kalau mau jawab jangan disambung tu. Kalau Bilal kata as-salatu jami'ah rahimakumullah, maka kita kena jawab as-salah la ilaha illallah. Begitu. Sembahyang tiada Tuhan selain daripada Allah. Baru betul. Ini kalau kita taruh tu, dia akan jadi sembahyang itu tiada Tuhan selain dari Allah. Dia ada pertama itu. Saudara. Ini ada masalah. Oke jah. Tapi tidak mau cerita tadi yang amalan tuan, yang pasal tangan tadi tanya Pak, amalan tuh. Jadi itu saya kata, kalau kita mau buat amalan-amalan tuh boleh, tapi kalau boleh kita cari dulu lah dia punya apa itu. Biar yang kita amal itu biar dia ngam, dia punya ikutan ngam. Lagi pun kalau kita suhufi Ibrahim wa Musa sallallahu alaihi wasallam untuk surah aja. Nabi Musa aja dapat. Sedangkan yang dua Ibrahim dan Musa. Itu kan selesai.